wonten di salah satu bulan yang mulia. Ini bulan Muharram nggih. Tiang Jawa, orang Jawa menyebutnya bulan Suro nggih. Nah, bulan Suro atau Muharram niki bulan ingkang sae nggih. Ingkang utama nggih. Terutama tepak nggih tanggal sedasa. Yang terkenal dengan nama Hari Asyura nggih. Terus yang paling istimewa niku ada di tanggal 10-nya, yaitu biasa disebut dengan Hari Asyura nggih. Nah, teng hari Asyura nggih, tanggal 10 Muharram atau Syura niki kathah kejadian-kejadian besar yang terjadi. Di antaranya teng kitab niku diterangaken Gusti Allah menerima taubatnya Nabi Adam. Setelah Nabi Adam diturunkan ke bumi, Nabi Adam niku tobat sampai 200 tahun wakilah niku baru diterima setelah dapat 200 tahun. Nah, diterimanya niku tepas tanggal 10 Muharram atau hari Asyura. Male Nabi Idris nggih diangkat teng langit nggih. Nabi Idris niki sampai samangke nggih hidup ada di langit yang keempat, insyaallah kalau boten salah nggih. Wa rafa'nahu makanan aliyya gitu ya. Dan kami angkat Idris itu ke tempat yang tinggi. Niku wonten di langit keempat. Terus sampai samangke masih hidup. Jadi kejadiannya nggih tepat tanggal 10 Muharram atau hari Asyura. Terus malih Nabi Ibrahim diselamatkan oleh Allah dari kobaran api. Terus Nabi Ibrahim niku dibakar kali kaum niku nggih. Nabi Ibrahim niku dakwah berpuluh-puluh tahun niku boten angsal pengikut nggih. Terus pengikut ini ku tepak kaum sing angel nggih. Angel tuturane. Sampai Nabi Ibrahim niku berpuluh-puluh tahun niku boten angsal pengikut nggih. Dan ceritane niku nggih. Sampai pada akhirnya Nabi Ibrahim dibakar kemudian selamat dari api nggih. Niku nggih tepak 10 Muharram. Terus Gusti Allah nurunaken kitab Taurat teng Nabi Musa nggih. Niki nggih 10 Muharram. Terus diterangkan malih Nabi Yusuf keluar dari penjara niku nggih tepak 10 Muharram. Nabi Yusuf niku boten gadah salah di penjara. Di penjaranya niku boten tanggung-tanggung nggih. 20 tahun nggih. Kurang lebih nggih. Padahal tidak punya salah. Jadi ujiannya luar biasa. Yuk nopo kira-kira dihukum nggih sekitar 20 tahun padahal awak boten salah, difitnah nggih. Niki bebas dari penjara nggih tepak 10 Muharram atau hari Asyura nggih. Terus Nabi Yakub nggih. Nabi Yakub niku bapake Nabi Yusuf nggih. Setelah kehilangan putra kesayangannya Nabi Yusuf nggih, Nabi Yakub niku terus nangis terus. Sampai akhirnya matanya memutih menjadi buta. Setelah buta terus bertahun-tahun nggih, berpuluh-puluh tahun sampai akhirnya Nabi Yusuf bebas dari penjara. Nabi Yusuf jadi raja. Ya, terus Nabi Yusuf tahu berita tentang ayahnya kalau ayahnya masih hidup.
ya, bahwa ayahnya mengalami kebutaan dan lain sebagainya. Akhirnya gamisnya Nabi Yusuf niku dikirimaken teng Nabi Yakub, diusapaken teng mripate nggih, niku ternyata menjadi sembuh. Tidak buta lagi niku nggih terjadi apa? Pada tanggal 10 Muharram. Dengan berkat gamisnya Nabi Yusuf, Nabi Yakub sembuh dari butanya. Terus kasyafallahu durra min Ayyub an Ayyub. Allah menyembuhkan penyakitnya Nabi Ayyub. Nabi Ayyub niku sakit, tubuhnya itu dimakan ulat sampai habis. Ceritane niku nggih, kula nanti cerita sing nggih. Tapi sabar. Kemudian sampai seluruh tubuhnya habis, dagingnya habis, tinggal tulang, tinggal hatinya. Allah ya wakilah dalam satu hikayah, Allah memang merintahkan ulat itu untuk tidak memakan hatinya, karena hatinya ini terus berzikir kepada Allah. Setelah kehabisan yang mau dimakan, akhirnya ulat itu makan temennya sendiri ya. Yang satunya makan satunya sampai habis, tinggal satu jatuh ke bumi. Setelah itu Nabi Ayub sembuh. Nah, niku juga peristiwa itu sembuhnya Nabi Ayub niku juga terjadi pada tanggal 10 bulan Muharram, bulan samangke nggih. Tanggal 10 Muharram samangke insyaallah hari Sabtu nggih. Niki tanggal setunggal Muharram kan hari napa niku? Hari Kamis nggih. Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu nggih. Insyaallah Sabtu ngajeng niki hari Asyura tanggal 10 Muharram. Terus kathah nggih kejadian peristiwa Nabi Yunus keluar dari perut ikan nggih. Nabi Yunus niku ditelan oleh ikan hut ya, ikan paus nggih. Terus Allah membelah lautan ya untuk Nabi Musa dan pengikutnya sehingga selamat dari kejaran Fir'aun, dan Fir'aun tenggelam juga pada hari Asyura. Makanya orang-orang Yahudi ya, pengikut Nabi Musa itu setiap Asyura ini puasa. Bani Israel ini puasanya setiap hari Asyura. Mungkin sampai samangke orang tiang-tiang Yahudi mereka sing pancet memegang teguh ajaran Taurat nggih. Nggih mungkin puasa hari Asyura. Kata nggih, Allah memberikan kerajaan kepada Nabi Sulaiman. Juga niku teng kitab diterangkan hari Asyura. Allah menciptakan langit ya, menciptakan dunia ya. Pertama kali ya. Jadi Allah menciptakan dunia ini awal pertama kalinya adalah hari Asyura. Awal hari Allah menciptakan dunia itu hari Asyura. Pertama kali Allah menurunkan hujan dari langit itu nggih hari Asyura. Dan pertama kali Allah menurunkan rahmat ke dunia itu juga pada hari Asyura ya. Allah menurunkan rahmat ke bumi pertama kali niku tepat pada hari Asyura. Nah, ada kejadian besar nggih yang mungkin perlu kita kenang, yang perlu kita syukuri. Nggih niku kejadian selamatnya Nabi Nuh dari banjir bandang. Tatose singen niku tepat zaman Nabi Nuh niku terjadi banjir besar, seluruh bumi niki kelelep, tenggelam. Tatose semua makhluk yang ada di dunia ini, yang ada di bumi ini mati, tenggelam. Manusia, binatang semuanya. Karena banjirnya ini banjir seluruh dunia ini, seluruh bumi ini.
kelelep. Namung sing selamat Nabi Nuh dan pengikutnya nggih. Ada yang mengatakan wakilah 80 orang. Kemudian binatang-binatang yang oleh Nabi Nuh sengaja dimasukkan ke dalam perahu. Niku berpasang-pasangan. Kuda satu pasang, jantan dengan betina, sapi jantan dengan betina nggih. Seandainya Nabi Nuh nggih niki boten selamat dan pengikutnya nggih sampai samangke punah. Kula kali jenengan niki boten wonten. Nggih. Makanya Nabi Nuh niki Nabi Adam kedua, Abul Bashar Ats-Tsani, bapaknya menungso nomor kali. Karena dari Nabi Nuh inilah manusia sekarang ini ya ada. Seandainya Nabi Nuh boten selamat tepan niku nggih boten wonten pun sing jenenge menungso niki nggih. Berarti kula kali jenengan iki sanes tiyang sembarangan keturunane Nabi lho. Nabi sinten Nabi Nuh. Aku ya keturunan Nabi pisan, Nabi sinten Nabi Nuh ngoten nggih. Nggih. Keturunan Nabi Nuh. Niku selamatnya Nabi Nuh, banjirnya itu airnya surut juga terjadi pada 10 Muharram atau hari Asyura. Akhirnya Nabi Nuh menyuruh puasa, ayo kabeh poso. Sebagai rasa syukur kita kepada Allah, ayo semuanya puasa. Akhirnya semua buat puasa. Sampai binatang-binatang itu tirose niku tumut poso. Binatang-binatang yang di perahu niku juga ikut puasa. Nah, setelah menjelang buka puasa, menjelang maghrib, Nabi Nuh dawuh, ayo sisa-sisa makanan, ya, persediaan makanan kita itu dikumpulkan semua, kemudian dimasak rame-rame, ya, airnya yang banyak, dimasak rame-rame untuk buka poso, untuk buka puasa. Akhirnya semua sisa-sisa makanan niku dikumpulkan, niku berupa 7 macam biji-bijian. Dan kitab niku diterangkan nggih. Fi yaumi asyura sab'un tuhtaras burrun syairun summa masyun wa adas. Pada hari Asyura ada 7 biji-bijian yang dimasak oleh Nabi Nuh dan pengikutnya, yaitu burrun gandum merah, syairun gandum putih, masyun niki napa nggih? Biji kacang ijo. Kula tingali teng kamus niku kacang ijo. Wa adasun dan adas niku kedelai. Ya. Terus wa himmasun wa lubiya wal fulu. Himas niku kacang, ya kacang biasa. Wa lubiya niku kacang polong, wal fulu kacang brol. Kula kurang paham opo kacang brol niku. Tapi teng kamus kacang brol. 7 biji-bijian nikilah yang dimasak, airnya diperbanyak sehingga menjadi jenang, menjadi bubur. Kemudian dimakan, dibuat buka puasa. Setiap tahun Nabi Nuh bila memasuki bulan Muharram, hari Asyura, puasa dan memasak bubur seperti itu untuk mengenang dan untuk bersyukur kepada Allah. Sampai akhirnya turun temurun, para ulama juga meneruskan. Nah, sampai sak mangke tutuk tengkulo kali jenengan terkenal dengan jenang suro kan ngoten nggih. Makanya sampai samangke wonten istilah jenang suro. Tapi mungkin di sebagian masyarakat kita sudah mulai luntur nggih. Adat niku nggih biasa sampai samangke teng panjen kula pancet nggih. Pancet menawi wulan suro ngaten niku jenang yang diteraken teng tanggi-tanggi nggih. Jenang suro nggih. Untuk bersyukur nggih kepada Allah.
bersedekah, ngirim makanan ke tetangga, rasa syukur kepada Allah. Alhamdulillah bapak moyang kula Nabi Nuh selamat. Seandainya bapak moyang kula Nabi Nuh boten selamat, kula niku boten wonten Gusti. Kan ngoten nggih. Niku ungkapan rasa syukur saja nggih. Mana dalilnya kan ngoten samangke kan usum tiyang takon-takon dalil. Nggih niku pun nggih. Dalile ya pokoke aku sedekah syukur nang pangeran nggih. Dalile syukur, dalile sedekah nggih kathah. Nggih, kathah dalile syukur, dalile sedekah. Dan ngoten nggih. Sehingga sampai samangke terkenal dengan jeneng syura. Kira-kira teng mriki tasik biasa. Mungkin mulai boten wonten nggih, mulai jarang. Tapi sebagian masyarakat tasik damel jenang sura. Niku ceritane jenang sura nggih, jenang sura. Terus tang 10 Muharram atau hari Asyura niki ada kejadian besar juga nggih. Kejadian yang menyedihkan nggih niku cucu Rasulullah